Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hot news kali ini, jangan biarkan hal sepele merenggut nyawa kita di tambang saat parkir. Ini adalah sesuai dengan tema kita, yaitu mencegah kecelakaan fatal di tambang pada mobil tambang yang disebabkan karena parkir. So, jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini. Baik, kasus kecelakaan fatal terkait dengan kendaraan ringan banyak macam. Kasus kecelakaan antara lain pengemudi terlindas, kendaraan terlindas alat berat, kendaraan jalan sendiri, dan lain-lain. Sehingga apabila kita mengalami situasi ini, dan ini sudah terjadi banyak hal di berbagai tambang baik di tanah air ataupun di Indonesia, ini menimbulkan kesedihan yang sangat mendalam terhadap keluarga karena tulang punggungnya keluarga meninggal akibat kecelakaan. Jadi, ini tidak boleh terjadi lagi. Maka, kita harus melakukan upaya terbaik untuk keselamatan kita dan masa depan keluarga kita. Nah, berikutnya kita ada beberapa hal ya, contoh kecelakaan karena tindakan tidak aman. Baik itu parkir di lokasi tidak aman, tidak rata, kondisi tidak amannya karena nggak ada fasilitas, brake-nya abnormal, atau lokasinya tidak ada. Dari faktor job, bahkan lokasi tidak disiapkan, perawatan kendaraan tidak memadai, dan SOP yang tidak memadai. Mari kita ikuti beberapa tips safety berikut ini untuk keselamatan parkir kita. Di poin yang pertama, lakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko untuk area parkir. Pilih kebutuhannya di mana aja, baik front, disposal, change shift, dan lain-lain, sesuai dengan keperluan operasional di area tambang kita. Berikutnya, terkait dengan komunikasi, atur komunikasi kendaraan sebelum masuk front. Siapkan radio komunikasi dan rambu channel radio area, dan posisi kendaraan harus bisa dilihat pada jarak tertentu sesuai dengan SOP-nya. Yang ketiga adalah pelatihan dan kompetensi. Lakukan edukasi terhadap karyawan baru, baik blind spot, aturan parkir, penggunaan radio, termasuk refresh training, termasuk juga kompetensi driver, kompetensi mekanik, dan training khusus seperti defensive driving yang harus dilakukan, baik itu tertulis ataupun praktek. Selanjutnya di nomor 4, siapkan fasilitas parkir yang memadai, baik rambu-rambu, tower lamp, tanggul pengaman, akses maintenance, doser atau grader, termasuk juga buat desain yang memadai sesuai dengan kajian risiko di tempat kita masing-masing. Yang kelima, tetapkan metode kerja terkait dengan kendaraan ini. Contoh, mendekati alat berat, parkir dekat alat berat, parkir kendaraan di lokasi normal, SOP maintenance, brake, termasuk juga kendaraan ringan. Buatlah servis kendaraan secara reguler, dan buat aturan bagi yang melanggar supaya tidak terjadi fatal accident lagi. Oke, di poin metode kerja berikutnya, SOP yang dibuat idealnya praktis, mudah dipahami dan dilaksanakan. Upayakan disajikan bentuk bergambar atau video dan sampaikan rutin kepada pekerja supaya selalu dipahami dari waktu ke waktu. Kelayakan alat dan maintenance untuk poin yang keenam. Lakukan commissioning dan kelayakan alat oleh tim yang berkompeten, parameternya jelas dan konsisten, dan lakukan di awal masuk dan periodik per 6 bulan sekali. Lakukan juga servis berkala dari schedule yang sudah ditetapkan. Untuk driver atau pengemudi, lakukan pemeriksaan sebelum dipakai untuk cek kelayakan. Lakukan juga pengawasan terhadap aspek pekerjaan maintenance dan siapkan alat ukur, tromol, misalkan jangka kaki. Lakukan pengujian fungsi rem saat maintenance, dan juga harus disiapkan secara sistematis, yaitu adanya SOP dan parameter maintenance yang jelas untuk kaitannya dengan brake dan kelayakan kendaraan ini, supaya tidak terjadi kegagalan yang bisa berujung kecelakaan. Di poin yang ketujuh, kita juga harus melakukan maintenance akses lokasi parkir untuk fasilitas parkir kendaraan tadi. Hal ini supaya apa? Para pengemudi kendaraan ringan ini parkir pada tempatnya. Jangan sampai terlambat dan jangan sampai tidak terpantau.
harus dilakukan secara terjadwal rutin. Berikutnya, yang kedelapan, yaitu lakukanlah pengawasan dalam operasional, yaitu dengan cara observasi langsung. Kita bisa menggunakan CCTV untuk memantau perilaku parkir. Gunakanlah checklist observasi dan kita bisa melakukan random check test brake untuk memastikan fungsinya aman dan mencegah kecelakaan secara dini. Baik, demikian disampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safety, walk safely.